Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinugroho Kuncoro dari Kesmas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor resiko penyakit kusta. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah faktor resiko penyakit kusta, dan yang kedua faktor resiko DBD, dan yang ketiga faktor resiko hipertensi, yang terakhir faktor resiko penyakit diabetes. Nah, di sini faktor resiko penyakit kusta yang pertama adalah kontak langsung. Memiliki riwayat kontak dekat dan erat dengan penderita kusta dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kusta. Kontak fisik terus-menerus dengan penderita kusta membuat bakteri kusta lebih mudah menyebar. Tinggal serumah, berbagi barang pribadi, atau melakukan kontak dekat dengan penderita kusta meningkatkan risiko terkena kusta. Dan yang kedua adalah lingkungan fisik rumah. Kondisi lingkungan fisik yang buruk di rumah seperti kelembapan yang tinggi, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang, serta kepadatan perumahan yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kusta. Lingkungan yang lembab dan pengap memudahkan pertumbuhan dan penyebaran penyakit kusta. Nah, di sini yang di urutan kedua ada faktor risiko DBD. Yang pertama adalah kebiasaan menggantung pakaian. Kebiasaan menggantung pakaian berdampak signifikan terhadap risiko penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan menggantung pakaian di dalam ruangan memiliki risiko 6,29 kali lebih tinggi terkena demam berdarah dibandingkan orang yang tidak memiliki kebiasaan menggantung pakaian. Yang kedua, keberadaan jentik nyamuk pada penampungan air. Keberadaan jentik nyamuk di penampungan air mempunyai dampak yang signifikan terhadap faktor risiko penyakit demam berdarah dengue. Jentik nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang biak di perairan dan menjadi pembawa penyakit demam berdarah. Yang ketiga ada faktor risiko hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal 130 derajat mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Nah, faktor lain dari hipertensi adalah memiliki kebiasaan merokok, banyak mengonsumsi minuman beralkohol, sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan. Dan di sini yang terakhir ada faktor risiko diabetes. Yang pertama adalah stres. Stres merupakan reaksi terhadap perasaan atau pemahaman terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Hal ini erat kaitannya dengan pengaturan tubuh manusia dan juga berkaitan dengan pelepasan hormon tertentu dalam tubuh. Kayak contohnya orang banyak pikiran, banyak masalah gitu, larinya pada ke makan rata-rata. Jadi orang kalau stres pasti ya makan terus. Jadi bakalannya jadi diabetes kalau nggak lihat makanannya. Dan itu pun biasanya makannya yang manis-manis. Dan yang kedua, kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan terjadinya stres oksidatif yang juga menyebabkan peningkatan kadar epinefrin dan norepinefrin sehingga menghambat aktivasi enzim fosfatidilinosito ketiga kinase sehingga menyebabkan penurunan sekresi adenopektin sehingga juga menurunkan sekrinoadenopektin. Ya, orang-orang kalau stres juga pasti banyak yang merokok juga sih. Ya gimana? Nah, kesimpulan dari yang telah tadi disampaikan adalah faktor risiko ini dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari kontak dengan individu yang terinfeksi, kondisi genetik, lingkungan tempat tinggal, gaya hidup, hingga kondisi kesehatan yang mendasarinya. Penting untuk memahami bahwa faktor risiko tidak terlalu bersifat kausal, namun memiliki korelasi dengan kemungkinan seseorang terkena penyakit. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko sangat penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.